Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wanda Oktavianti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 7. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Andes, Khadiza, dan teman-temannya saya cinta dan teman-temannya saya sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya sekolah dan sistem pembelajaran di new normal. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu, pengetahuan dari guru ke siswa. Budaya sekolah dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Guru sebagai ujung tombak di lapangan harus mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa. Kebiasaan guru yang datang tepat waktu dan melakukan tugas mengajar dengan baik, sikap dan cara berbicara saat berkomunikasi dengan siswa dan unsur sekolah lainnya. Disiplin dalam melaksanakan tugas merupakan kebiasaan, nilai dan teladan yang harus senantiasa dijaga dalam kehidupan sekolah. Salah satu keunggulan sekolah adalah memiliki budaya sekolah yang kokoh dan tetap eksis. Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, integratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mencapai karakter takwa, jujur, reaktif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran, dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang tepat, berperan dalam perkembangan iptek dan landasan imtak. Lalu, ada budaya yang diterapkan di sekolah. Ada budaya keagamaan, budaya kebersihan, budaya kedisiplinan, budaya kesenian. Budaya keagamaan seperti kita mengenalkan adanya Tuhan, lalu mengenalkan kepada anak bagaimana menerapkan sholat 5 waktu, dan yang lain-lainnya tentang yang berhubungan keagamaan kepada anak. Lalu kita menciptakan sepertinya ada misalnya perbedaan suku, perbedaan agama, itu termasuk juga dengan budaya keagamaan. Dari sejak sekarang lah kita mengenalkan anak tentang budaya keagamaan. Lalu ada budaya kebersihan. Kita mengenalkan anak atau menerapkan ke anak tentang budaya kebersihan. Kebersihan tentang misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, lalu mencuci tangan sesudah makan atau sebelum makan. Apalagi seperti masa pandemi seperti ini, anak yang sebelum masuk datang ke kelas, kita mengajarkan anak tentang cara kebersihan, mencuci tangan, lalu tangannya tuh bagaimana, gosok-gosok tangannya, lalu membersihkannya dengan sabun, baik, dan yang lain-lainnya. Lalu ada budaya kedisiplinan. Kedisiplinan ini tentang disiplinnya waktu. Sekarang berterapan kepada gurunya. Misalnya gurunya disiplin tentang waktu, tepat waktu dia datang, sebelum anak itu datang duluan ke sekolah. Seharusnya guru duluan yang datang, misalnya masuknya jam 8 pas. Jadi guru tuh datang harus jam 7.15 sebelum anak itu datang ke sekolah. Di situ baru nampak bentuk kedisiplinan gurunya tuh bagaimana, dan anak didiknya akan mencontoh sikap disiplinnya guru tuh bagaimana dan tepat waktunya atau bagaimana. Lalu ada kedisiplinan mengerjakan tugas sebagai guru. Lalu ada budaya kesenian. Budaya kesenian ini seperti budaya kesenian
guru menerapkan kepada anak, mengajarkan anak tentang kesenian menggambar, melukis, menyanyi, bermain musik, atau kesenian menari. Kita mengenalkan berbagai budaya kepada anak. Misalnya di daerah Sumatera, budaya tariannya tarian tortor. Lalu budaya di Aceh, budaya tariannya tarian saman dan yang lain-lain. Dari sinilah kita mengenalkan budaya kepada anak, tentang budaya keagamaan, budaya kebersihan, budaya kedisiplinan, budaya kesenian. Sejak sekarang kita didik anak-anak itu dari sekarang. Dan kita sebagai guru pasti akan dicontoh oleh anak. Misalnya gurunya bersikap baik, ramah, anak akan mencontohnya. Baik, selanjutnya manfaat yang diperoleh dengan perkembangan budaya sekolah itu ada 7. Yang pertama tuh ada menjamin kualitas kerja yang baik. Lalu yang kedua, membuka seluruh jaring komunikasi dan segala jenis dan level berkomunikasi secara vertikal maupun horizontal. Sekolah menyediakan jaringan wifi. Yang ketiga, lebih terbuka dalam transparan. Yang keempat, menciptakan kebersamaan dan saling memiliki yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Yang keenam, jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. Yang terakhir, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Perkembangan iptek ini kita sebagai guru harus update dalam segala hal. Tapi masih banyak sekarang guru yang belum bisa menggunakan laptop dan belum bisa menggunakan HP seperti HP Android sekarang ini. Sekarang lah perkembangan iptek itu harus berkembang. Jangan asik zaman dulu yang masih menggunakan HP atau laptop yang belum bisa guru gunakan. Dari sekarang kita akan mengenalkan bagaimana cara perkembangan iptek ke depannya bagaimana. Lalu ada sistem pembelajaran AUD di masa new normal. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Proses pendidikan di jenjang ini dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan 6 aspek. 6 aspek perkembangan itu yaitu ada perkembangan agama dan moral, lalu perkembangan fisik motorik, lalu yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan bahasa, yang kelima perkembangan sosial emosional, dan yang terakhir perkembangan seni. Kita ambil masa pembelajaran anak di masa pandemi ini. Anak PAUD tidak bisa disamakan dengan anak SD ataupun dengan anak SMP ataupun SMA. Anak PAUD ini kita mengenalkan cara pembelajarannya itu dengan sabar, tekun, dan bertanggung jawab. Contohnya kita memberi pembelajaran anak sambil bermain. Belajar sambil bermain, anak tidak akan mudah bosan. Karena apa? Anak tuh lama-lama kalau misalnya asik belajar, tidak ada ice breakingnya, maka anak tuh akan bosan. Jadi kalau misalnya pembelajaran untuk AUD, kita harus ada ice breakingnya biar anak itu tidak bosan dalam pembelajarannya. Dan tiap harinya kita merubah materi pembelajarannya. Tidak hanya membaca, menulis, menghitung, tapi setiap harinya ada berselang. Misalnya hari 1 kita membaca, hari kedua kita menggunting atau menempel, hari ketiga kita ada kayak ice breaking, menyanyi ice breakingnya sambil membaca atau berhitung. Maka anak tidak akan bosan dalam proses pembelajaran itu. Tapi di masa pandemi ini untuk anak kita tidak bisa dalam proses pembelajaran secara online atau daring. Bukan anak yang akan belajar, tetapi orang tua yang akan belajar.
anak asik bermain gadget, tidak fokus dengan pembelajarannya. Oke, terima kasih atas penjelasan. Baik, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.